Jelang akhir tahun 2025, Indonesia berduka ketika banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkini adalah jumlah korban meninggal dunia mencapai 964 orang. Data ini diambil sekitar 2-3 hari yang lalu. Sedangkan 392 orang masih dinyatakan hilang dan 975.000 sekian jiwa mengungsi. Sementara 4.200 orang terluka, ditambah lagi ada 1.300 fasilitas umum yang rusak, kemudian 199 fasilitas kesehatan, dan juga 697 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Termasuk ada 420 rumah ibadah, serta gedung, kantor, dan ratusan jembatan juga rusak. Tim CBN-OB telah berhasil masuk ke lokasi bencana. Dan berikut adalah hasil wawancara Charlie dan Raymond dari CBN Testimoni dengan 2 orang relawan OB, yaitu Victor dan Adelia dari tim CBN-OB yang dalam perjalanannya pelayanannya juga menghadapi bahaya. Berikut kisahnya. Nah, setelah itu kita langsung gerakkan tim. Hari pertama kita sudah mobilisasi dapur umum makanan siap saji. Wow. Berarti sekarang sudah berapa paket yang dikirim Kadel ke lapangan? Ya, kita berbagi area ya, termasuk wilayah paling dampak parah itu Sibolga, Tapteng, Langkat, dan juga beberapa wilayah Tapanuli Utara, Deli Serdang. Itu sudah ada 4.000 paket makanan untuk keluarga bertahan hidup selama 2 minggu. Itu tahap pertama. Ini sudah 4.000 tahap pertama. Iya. Wow. Sekarang kita mau tanya Kak Victor nih. Kak Victor, apa yang Kak Victor lihat ketika berada di sana meliput dan menyalurkan bantuan? Silakan. Banyak yang terjadi di sana ya. Jadi ketika kita turun ke lapangan itu kita bisa melihat ini tuh berbeda gitu dengan banjir biasa. Jadi ini seperti tsunami sebenarnya. Wow. Jadi di sana itu rumah-rumah hancur, terbawa air dan lumpur. Nah kan sekarang nggak lumpur nih sekarang. Nah itu tuh lumpurnya juga tinggi gitu, nggak cuma pendek gitu, tapi memang benar-benar setinggi orang juga gitu, setinggi rumah juga. Luar biasa bukan? Relawan kita tidak hanya harus menyalurkan hal-hal yang penting buat para pengungsi di lapangan, tapi dia harus berjaga diri juga untuk menjaga keselamatannya karena situasi yang memang tidak stabil secara apa yang ada di lingkungannya. Dan sekarang kita mau berbincang dengan Ibu Amanda Rifai, beliau dari CBN Indonesia, Cahaya Bagi Negeri Indonesia, terutama dia bertanggung jawab soal donasi, soal donor dan sebagainya. Apa kabar Bu Amanda? Apa kabar? Baik pastinya. Ya. Tadi udah nonton kan Bu, situasi teman-teman kita udah berangkat ke sana dan puji Tuhan ya kita bisa masuk di lokasi bencana. Apa tanggapan Ibu dengan Anda? Iya, tadi dinyatakan ya kita sudah mendistribusikan 4.000 paket bantuan gitu ya. Buat saya pribadi saya membayangkan kalau saya adalah keluarga yang ada di sana. Yang kita lihat semua di medsos ya, mereka rumahnya penuh lumpur, udah kehilangan semua perabot rumah tangga, anak-anak belum makan, dan kita bisa datang memberikan bantuan kepada mereka. Itu. Saya bersyukur pelayanan CBN diberi kesempatan 1 kali 24 jam merespon, karena tim kita juga sudah ada di sana. Kita ada jejaring dan dengan gereja-gereja mitra dan juga fasilitator CBN di lokasi. Jadi kita bisa melihat benar-benar langsung apa sih kebutuhan di lapangan, seperti itu. Bicara soal teman-teman kita, teman-teman OB yang ada di lapangan, kita sudah tersambung juga dengan fasilitator CBN OB yang posnya saat ini ada di Medan, di Binjai. Halo Pak Jayanta Bangun, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Luar biasa. Pak Jayanta, kita ini di studio ada Bu Amanda dan tadi sudah menyaksikan tayangan beberapa relawan kita yang sudah sampai bisa menembus di daerah lokasi bencana.
Dan Pak Jayanta sendiri sekarang sudah ada di lokasi di mana pos kendali kita ya semacam begitu sedang melakukan persiapan. Apa yang sedang dilakukan di sana Pak sekarang? Ya, terima kasih buat Bu Amanda dan juga tim CBN yang bisa berkesempatan meliput kegiatan yang ada di Sumatera Utara. Pertama kami terima kasih seluruhnya karena kepedulian Bapak Ibu sehingga kami bisa menjadi bagian daripada kemanusiaan ini. Kami tahu ini satu hal yang tidak mudah, terkhusus bagi kami yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di bagian Sumatera Barat. Nah, saat ini kalau saya berada di posko, tepatnya di GB Pelita, jadi gereja kita ini adalah mitra daripada CBN. Kita buat gereja ini menjadi posko untuk tempat menyalurkan semua bantuan-bantuan dari Obor Berkat Indonesia. Nah, sampai saat ini kurang lebih yang sudah 4.000 yang kita kirimkan ke beberapa tempat. Bahkan di sini sedang ada sekitar 2 ke 3.000 paket yang sedang kita persiapkan. Nah, jadi dari tanggal 30 sebenarnya kita sudah mulai bergerak dari tanggal 30, tanggal 1 sampai dengan tanggal ini. Ini adalah posko yang ada di GB Pelita. Setiap harinya itu sekitar 20 para volunteer yang membantu kita untuk mempersiapkan barang-barang yang ada di sini untuk kita sebarkan ke beberapa wilayah. Nah, kenapa kita butuh orang yang cukup banyak? Karena setiap paket yang ada itu setidaknya ada 6 item yang ada di sana, sehingga kalau 1.000 saja paket yang kita perlu packing, sekitar ada 6.000 item yang harus kita siapkan. Nah, jadi selain daripada kendala di lapangan tersebut, kita juga pastinya punya beberapa kendala di dalam lapangan, sehingga dengan dukungan Bapak Ibu sangat membantu kami yang ada di daerah yang sedang terdampak bencana tersebut. Mungkin Baik. ini yang sebagai pembuka yang kami sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Bu Manda, kita kan melihat sudah ada dan betul-betul terrealisasikan apa yang sudah hal-hal yang disampaikan di lapangan. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya CBN OB melakukan penggalangan dana untuk bencana ini dan apa yang saat ini sedang dilakukan supaya orang antusias gitu Bu? Apa yang dilakukan sekarang? Sebetulnya pertama kali ini penting nih. Saya mau berterima kasih kepada seluruh mitra CBN dan OB karena Andalah yang mengirimkan paket pertama bisa tiba di tangan keluarga yang sangat membutuhkan. Saya sangat mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh gereja mitra. Kami banyak sekali dihubungi. Mereka mengirimkan donasi sehingga paket-paket ini dapat di-packing dan dapat didistribusi langsung. Kalau bicara bencana ya, saya dan tim kita terus mengkomunikasikan. Ya, karena semua orang harus tahu ada urgensi, ada kepentingan yang sangat urgent. Tim kita terus memberikan informasi, orang-orang menghubungi kita. Saya bahkan di kontak list saya semua saya broadcast tentang urgensi ini. Dan orang-orang pas merespon, mereka langsung reply, iya, saya ikut Bu, saya dukung. Saya sangat diberkati karena kita menjadi orang yang berada di tengah ya. Ada kebutuhan di luar sana dan mereka tidak mampu menyuarakan. Namun kami yang ada di sini, kami berdiri menyuarakan kebutuhan mereka kepada begitu banyak orang. Banyak yang juga langsung hubungin saya, yang tanya, gimana nih Obi turun ke Aceh gitu. Waktu itu saya terdiam ya gitu. Saya diam dan saya merenung. Saya bilang, karena kita punya tim di lapangan, kita tahu kebutuhannya. Namun untuk masuk ke satu lokasi baru, itu dibutuhkan ada akses, transportasi, semua resources, pendanaan seperti itu. Jadi memang kita mau bergerak, namun kita nggak bisa bergerak sendiri. Bicara soal Aceh ini, Pak Jayanta sempat tadi menyinggung sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi bahwa tim kita benar ya Pak, kita sedang bersiap-siap atau sudah mulai bergerak ke Aceh ya Pak Jayanta? Bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Untuk kita Aceh itu sendiri, wilayah Aceh kan memang cukup luas ya. Yang tadi pagi jam 5 pagi kita sudah loading barang untuk kita distribusikan sekitar 1.000 paket ke daerah Aceh Tenggara. Nah, untuk di Aceh Tenggara sudah ada teman-teman kita yang tadi malam langsung berangkat ke Aceh Tenggara untuk bisa lebih dahulu membuka jalan di sana untuk membangun kemitraan dengan gereja-gereja yang ada di sana dan juga dengan pemerintahan yang ada di sana. Dan tadi pagi tepatnya jam 5 kita sudah loading barang dan jam 9 pagi tadi sudah kita kirim barang sekitar
950 paket yang sudah kita kirimkan di Aceh Tenggara. Nah, Aceh Tenggara ini dia agak sedikit berbeda dengan daerah Aceh besarnya. Jadi Aceh Tenggara ini kita melalui jalur, yaitu daerah jalur dari Brastagi. Nah, jadi kita dari sini ke Brastagi lebih dahulu sekitar 3 ke 4 jam, sampai nanti sampai ke Acehnya sekitar 7 atau 8 jam. Apalagi dengan muatan yang sekitar 950 paket itu kurang lebih sekitar 7 ke 8 ton ya beratnya. Untuk melewati rute itu bukan hal yang mudah, apalagi kita juga pernah beberapa waktu yang lalu kita tahu di Jalan Sibolangit itu kan rawan longsor juga. Itu rute yang memang harus dilalui kalau untuk ke Aceh Tenggara. Nah, ini tadi jam 9 kurang tadi Kak, juga kita sedang loading untuk daerah Aceh Tamiang. Nah, sedangkan Aceh Tamiang ini kita melalui jalur dari daerah Langkat. Nah, kita dari jalur daerah Langkat itu, kita lebih dahulu nanti menggunakan tol sampai ke Brandan, baru nanti di sana, baru sampai ke Aceh Tamiangnya. Nah, memang dua rute yang sebenarnya tidak mudah untuk kita lalui. Selain daripada itu, kendala di lapangan adalah baik itu transportasi, demikian juga bahan bakar. Nah, jadi memang tadi yang untuk ke Aceh Tenggara aja, kita wajib siapkan lagi dari drivernya sendiri, menyiapkan setidaknya 1 gentong ya, kalau mungkin bahan bakar untuk memastikan perjalanan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wow. Jadi memang Tantangannya luar biasa sekali jadi ya. membantu orang itu ternyata kadang tidak sekedar mengulurkan tangan, uang atau benda, tapi juga kadang butuh sacrifice. Teman-teman kita di lapangan kan juga menghadapi bahaya itu kan Bu ya. Ibu lihat sendiri itu kan. Seperti cerita Pak Jayanta, beberapa jalur masih rawan longsor. Kemudian juga yang saya dengar juga ini ya Pak Jayanta, ada semacam tindakan kriminal yang menghadang bantuan-bantuan. Berita itu gimana Pak Jayanta? Benar nggak itu Pak? Iya, benar sekali Pak, itu untuk wilayah yang Sibolga. Kalau kita ke Sibolga itu kalau jalur darat butuh sekitar 13-14 jam. Karena jalur utamanya melalui dari Tarutung itu kan sedang terputus, mungkin sekitar 9 atau 10 titik yang tidak bisa lalui. Sebenarnya di wilayah sekitar Tarutung ada juga fasilitator kita yang sudah berjuang untuk menembus area itu, tapi sampai sekarang memang belum bisa, sehingga kita memutuskan untuk wilayah Sibolga itu melalui jalur udara, yaitu kita bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara yang ada di Lanut untuk bisa mendistribusikannya. Nah, sedangkan ke wilayah Langkat sebenarnya juga ini satu hal yang tidak mudah gitu, karena memang daerah Langkat ini agak sedikit jarang terekspos, karena kebanyakan memang tereksposnya ke daerah Sibolga, Tapanuli dan sebagainya. Untuk wilayah Langkat sendiri, kita ini pernah sebenarnya, apakah ini benar atau salah kami juga tidak tahu tepatnya, tapi kami satu kali pernah mendistribusikannya itu wajib menggunakan mobil ambulan Pak. Jadi kami ke sana menggunakan mobil ambulan, itu kami membawa sekitar 200 paket, karena ada isu yang beredar kalau kelihatan mobil bantuan yang dibawa di jalan itu bisa dicegat gitu ya, karena sangat dibutuhkan. Nah, karena khususnya untuk wilayah daerah Tanjung Pura, karena sampai sekarang semalam ada teman-teman dari yayasan yang lain, airnya itu belum surut, masih sekitar sepinggang untuk wilayah Tanjung Pura. Jadi kita ambil jalur dari daerah Pangkalan Berandan, di situ kami dropnya di sebuah gereja lokal, dan ya menggunakan mobil ambulan itu. Kami sampai di sana itu sekitar jam 10 malam untuk loading barangnya jam 10 malam supaya aman, dan besok paginya lah baru fasilitator wilayah Langkat yang akan mendistribusikan. Karena jumlah yang kita distribusikan kalau 200 dilihat kerumunan banyak, agak sedikit tanda petik kurang safety gitu, karena kita bukan memilih yang mau kita bagikan, tapi kan yang bisa kita bagikan waktu itu masih sangat terbatas, dan memang tidak mudah. Bahkan sekarang yang kalau kita ke Langkat cukup prihatin, di beberapa tempat yang kita lihat sepanjang jalan itu semuanya kasur dijemur, bahkan banyak warga tanpa sadar ya seperti meminta-minta gitu, berharap donasi langsung dari setiap transportasi yang lewat gitu. Itu memang sedikit prihatin sekali. Sepertinya ini mungkin bisa juga salah, pemerintah di setiap daerah kita belum terlalu siap menghadapi bencana yang sebenarnya sudah diprediksi oleh BMKG. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan besar juga di lapangan. Wow. Jadi Bu Amanda kan bisa membayangkan, saya membayangkan gini Bu, kalau kita berdonasi itu
dalam tanda kutip lebih ringan daripada teman-teman kita yang di lapangan kan. Saya hari ini mendengar langsung tersentuh ya. Butuh komitmen, jalan tertutup, akses tertutup berapa kali tadi Pak Jayanta katakan ya. Iya. Tapi kami Dan tidak harus ada kriminal di juga sana. ya, tidak Tetap, potensi kriminal. untuk menolong semua tantangan itu tim kita di lokasi tembus ya. Mungkin mereka kita dengar juga nggak tidur pagi, tidur siang malam. Mereka tetap itu ya bekerja ya di lokasi. Tapi bagaimana Bu sebenarnya dari CBN sendiri bagaimana penggalangan dana ini dilakukan sejauh ini untuk Ya, jadi Sumatera? ya seperti tadi kita sampaikan ya bahwa pertama adalah mitra-mitra kami semua mendukung mitra CBN dan OBI. Namun juga kita mengkomunikasikan kebutuhan ini keluar melalui tentunya platform-platform sosial media kita, juga pada network, juga semua yang ada di dalam list kita itu kita distribusikan karena kebutuhannya begitu mendesak. Gitu. Ya, jadi Bu Amanda ini semacam penjaga gawang untuk meraup dana-dana yang ada, kemudian untuk digunakan mereka teman-teman relawan yang ada di lapangan untuk membantu mengelurkan bantuan untuk saudara kita yang sedang menderita di Sumatera di sana. Bu, beberapa hal yang sedang viral mengemuka di media sosial adalah gerakan warga bantu warga. Menurut Ibu? Apa tanggapan? Saya tersentuh sekali ya saya melihat itu. Tadi kita lihat video-videonya ya. Bayangin rumah kita penuh lumpur, kasur basah. Tapi mereka itu mau bersihin rumahnya, terasnya, buka terpal. Suruh orang-orang yang nggak ada shelter duduk sama-sama. Bahkan masak. Bikin dapur umum, manggil anak-anak yang mereka mungkin nggak ada kegiatan, nggak tahu mau kemana, kedinginan, kehujanan Pak. Masuk untuk, itu luar biasa sekali ya. Saya mendengar dan melihat itu saya tersentuh dan saya berpikir kembali ke diri saya sendiri gitu ya. Mereka yang sedang susah bisa buka rumahnya. Itu kan pertanyaan kembali ke saya juga secara pribadi. Sebetulnya apa yang saya sudah lakukan melihat respon keadaan seperti ini. Ya, sepertinya ini juga cocok kita renungkan hari ini untuk setiap kita ya. Apa respons kita nih? Saudara-saudara kita di luar sana sangat membutuhkan. Mereka bahkan nggak ada. Bagaimana mereka mau berlindung ya untuk tidur di malam hari, kayaknya wah nggak sampai hati gitu membayangkannya. Pak Jayanta, kita sendiri di sana posko kita ada di gereja. Sebenarnya kalau bisa dilihat sejauh Pak Jayanta lihat, ada berapa gereja yang melakukan hal yang sama, misalnya jadi posko-posko atau menampung siapapun saja, tidak hanya orang Kristen tapi orang-orang yang berkeyakinan lain di sana. Kalau untuk di Medan kita poskonya itu satu Pak. Untuk jadi sini di GB Pelita ini, kenapa kita memilih di sini karena memang dekat dengan jalur tol yang bisa langsung untuk aksesnya. Tapi di daerah-daerah itu ada banyak gereja, daerah Langkat itu ada banyak gereja tempat posko-posko yang kita buat untuk kita distribusikan. Misalnya seperti hari Senin atau Selasa yang lalu kita antarkan ada 1.000 paket ke Langkat itu, jadi fasilitator kita yang di Langkat itu yang akan mendistribusikan ke beberapa gereja-gereja lokal yang di sana. Karena kita meminimalisir dalam pembagian posko ini supaya selain daripada gereja, tokoh masyarakat yang ada kan paling mengenal siapa yang sedang dalam keadaan berat. Nah ini yang memang menjadi satu tantangan. Seperti yang pernah kami alami di Langkat, kita siapkan di sana itu sekitar 40 di sebuah gereja lokal dan gereja itu sangat-sangat memperhatikan karena kita bilang seluruh fasilitas gereja hancur. Sampai kami di sana itu lumpur masih sangat penuh, bahkan kami membaginya itu di rumah warga sehingga orang berkerumun. Jadi Bapak Pendeta yang ada di sana itu mencatat nama yang ada sekitar 30, ternyata yang datang itu lebih. Nah ini memang menjadi sebuah tantangan-tantangan tersendiri bagaimana kita bermediasi, karena kadang perbuatan baik kita yang baik pun kalau ada warga merasa tidak adil, ini juga memang menjadi sebuah tantangan. Pada dasarnya kita ingin bagi kepada semua orang, tapi kita melihat di lapangan, saya yakin warga kita cukup warga-warga yang baik, tapi mungkin dengan keadaan yang seperti ini tanpa sadar kadang bisa muncul rasa
mengamankan diri sendiri. Tapi saya tahu dengan gerakan yang ada sekarang, warga bantu warga, ini sangat menolong sehingga kita bisa bergandengan tangan. Situasi ini bisa kita lalui kalau kita bisa bersama-sama menghadapinya. Kami yang di lapangan tidak mungkin bisa juga terjun ke lapangan kalau tidak ada para pemimpin kami yang di atas yang memikirkan donasi dan sebagainya. Jadi ini satu PR besar yang sedang kita kerjakan di dalam masa-masa menyambut Natal ini. Mungkin inilah wujud kasih yang perlu kita nyatakan bagi banyak orang, dan sehingga setiap tindakan kasih kita itu tidak sekedar wacana di sebuah gereja lokal, tapi menjadi tindakan nyata bagi warga sekitar. Ya, Bu Manda, bisa dibayangkan ya, tim kita di lapangan tidak hanya harus kuat secara jasmani, tapi mental juga, psikologisnya harus juga fisiknya. Di manage menghadapi orang-orang yang desperate kemudian putus asa, kan harus punya trik khusus ya Bu ya untuk menghadapi, dan kita memahami itu orang yang dalam penderitaan. Seberapa luas Bu Obi merespon apa yang terjadi di lapangan ini, dan tadi Pak Jayanta bilang bahwa pemimpin kita di pusat itu menjadi kunci penting untuk menopang apa yang terjadi di lapangan. Sebetulnya kita sekarang sudah masuk ke dalam fase 2 karena yang pertama semua sudah didistribusikan dan tim di lapangan melapor kembali ke pusat di mana ada lebih banyak lagi bantuan dibutuhkan. Jadi di fase 2 ini kita akan mendistribusikan 5.000 paket hygiene ya untuk kesehatan, karena sekarang mereka tidak ada sabun, handuk dan semua keperluannya. Itu dibutuhkan 5.000 paket seharga Rp150.000 satu paket. Kemudian kita juga butuh paket pendidikan untuk anak-anak ya. Oh iya. Aduh, aku nggak sampai hati loh lihat anak-anak itu udah nggak punya tas sekolah, penuh lumpur. Mereka cuma pikir, "Ma, aku mau ke sekolah, Bu, aku mau ke sekolah, aku mau mewarnai." Jadi kita juga merangkumkan dibutuhkan juga 5.000 paket. Jadi untuk paket pendidikan anak itu juga sekitar Rp150.000 satu paket. Sebenarnya cuma Rp150.000 per paket ya. Betul. Dan kita tidak harus menghadapi orang-orang yang misalnya potensi kriminal, tanah longsor, ya kan? Ya. Itulah. Jadi saya pikir ini juga menjadi kesadaran kita bahwa menolong orang lain terutama dalam situasi yang sangat sulit itu saat ini penting kayaknya ya Bu ya. Terus apa lagi Bu yang Ya, tapi berhenti sebentar ya mengenai paket-paket ini. Waktu saya sampaikan kami butuh 5.000 paket. Itu seperti sekedar satu baris aja ya. Tapi tadi kita dengar dari Pak Jayanta dari di lapangan. Untuk packing 1.000 memasukkan 6 item dibutuhkan lebih dari 3 jam. Betul. Belum lagi loading ke truk. Truk jalan ke Hercules. Hercules diterbangkan. Tim siap di sana untuk mendistribusikan. Jadi perjalanan yang panjang gitu. Pada waktu saya mengatakan satu paket itu ada perjalanan panjang seperti itu. Dan itu butuh kontribusi setiap orang yang di lapangan. Satu paket yang hanya 150, 250 perjalanannya. Sampai udah nginep dulu di Hercules juga waktu kita masukkan kan belum langsung terbang. Besok paginya baru langsung terbang. Jadi begitu berharganya 150.000 itu begitu tiba di tangan dari keluarga ya atau ibu yang dia bilang udah berapa hari atau udah semalaman anaknya tidak makan gitu. Jadi itu sangat berharga sekali. Paket ketiga adalah paket shelter. Jadi mereka nggak punya tempat untuk mungkin cuman duduk aja ya karena semua itu kan penuh lumpur ya. Jadi perlu terpal, perlu tikar. Paket ini harganya berbeda, lebih mahal karena kita juga memperlengkapi dengan sekop, ember. Mereka harus bersihkan semua kotoran-kotoran lumpur-lumpur baru bisa taruh terpal. Berapa nilainya itu? Itu Rp450.000. 450 tapi isinya kan sangat komplit sekali ya. Aku pikir ya worth it lah. Termasuk begitu mereka udah settle, mereka perlu kompor. Mereka dikasih bahan baku tapi bagaimana mau makan. Jadi termasuk kompor dan keperluan perlengkapan masak lainnya. Itu juga 5.000 paket dibutuhkan dan harus segera didistribusikan. Seperti itu. Ya. Pak Jayanta,
Jadi memang saat ini adalah beberapa korban ini masih kesulitan untuk memasak, untuk sekolah seperti yang diceritakan oleh Bu Manda tadi ya Pak ya? Iya, sangat tepat seperti yang disampaikan oleh Bu Manda tadi. Terlepas sekarang kan, kenapa kita makin banyak dapat informasinya? Karena di hari pertama, kedua, ketiga itu kan akses terputus, jaringan internet pun terputus, sehingga informasi itu kita tidak dapatkan. Tapi sekarang kan mulai beberapa jaringan internet mulai pulih, sehingga informasi itu semakin luas kita dapatkan, sehingga ternyata banyak yang memang membutuhkan. Nah, tindakan daripada Obar Berkah Indonesia sangat luar biasa sekali, yaitu pertama sudah memberikan kebutuhan dasar, yaitu untuk makan. Dan ini yang tahap berikutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Manda adalah tentang bagaimana untuk bisa berjuang hidup selanjutnya. Karena kan memang proses perjalanan hidup ini kita tidak boleh terus menyesali apa yang sudah terjadi, tapi langkah berikutnya apa yang kita lakukan. Ini juga saya rasa sangat perlu untuk yang tadi membersihkan rumah atau mungkin juga untuk tempat sementara. Bahkan kalau kita lihat beberapa video yang viral itu kan bagaimana seorang anak bilang, dia lihat tembok rumahnya, ini dulu rumahku, tapi sekarang aku sudah tidak punya rumah lagi. Itu satu dari sekian ribu orang yang mengalaminya. Itu satu dari banyak orang yang sedang mengalami peristiwa yang sama. Itu bukan hal yang mudah gitu. Ada orang yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan papa dan mama, ada kehilangan anak, ada yang kehilangan tempat. Bahkan dari jemaat kami sendiri, kami tahu mereka ada satu keluarga di daerah Sibolga. Mereka itu ada 8 orang satu keluarga, ada 4 yang meninggal. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan itu satu contoh dari banyak kasus yang sedang terjadi. Tapi dengan sedikit yang kita bisa lakukan bagi mereka, walaupun belum memulihkan, setidaknya bisa menjadi sesah harapan bagi saudara-saudara yang sedang mengalami bencana tersebut. Ya. Jadi ini Menyedihkan ya, jadi di lapangan. Natal yang berbeda tahun ini ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Apa sih Bu rencana Obi ke depan ini untuk terus menyambung kegiatan bagi Sumatera ini? Iya, tadi yang saya sampaikan ya, kita sedang dalam tahap urgent untuk mulai mengumpulkan donasi untuk 15.000 paket yang didistribusi di fase 2. Ya. Jadi untuk 15.000 paket itu didistribusikan, itu dibutuhkan sekitar 3,7 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya itu banyak apa enggak ya? 3,7 miliar dibutuhkan untuk tahap selanjutnya dari Sumatera yang sedang terkena bencana ini. Banyak atau enggak? Kalau tadi sempat melihat apa yang dipaparkan oleh Bang Jayanta, saya pikir itu menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan. Betapa uang berapapun itu akan menjadi punya makna buat mereka yang ada di sana. Betul. Apalagi tadi Bu Manda sempat menyinggung banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, mungkin baju aja masih belum ganti sampai sekarang. Betul, sedih banget. Iya kan itu kan menjadi sesuatu beban kita juga seharusnya Bu ya. Saya yakin saat ini ya ada ribuan orang yang sedang menonton ya video ini ya. Untuk mendistribusikan paket-paket tersebut 15.000 paket ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan. Sebetulnya dibutuhkan sekitar 25.000 orang yang memberi atau berdonasi 150.000 rupiah saja. Jadi dari 3,7 miliar maka dibutuhkan 25.000 orang dengan satu paket seharga 150.000. Nah. Saya percaya saat Anda menyaksikan sekarang ya bahwa ribuan orang yang sedang menonton sekarang adalah orang-orang yang telah dipilih untuk ikut terlibat. Karena kebutuhannya urgent dan sekarang mari kita merespon. Jangan biarkan kebutuhan ini berhenti sampai di sini. Saya yakin Anda teringat kakak, adik, saudara, teman kantor, kirimkan berita ini terus lagi sehingga 15.000 paket ini dapat terpenuhi. Dan kita bisa bayangkan kemungkinan paket-paket ini adalah paket pertama yang mereka terima karena mereka sangat membutuhkan bantuan. Ya. Apalagi yang di daerah-daerah yang terisolir ya Bu ya, mungkin baru bisa ditembus berapa hari belakangan. Setelah, seperti kata Pak Jayanta sekarang
terkoneksi lebih banyak lagi kebutuhan baru kita bisa temukan. Betul. Pak Jayanta, terakhir untuk Bapak, apa yang Bapak harapkan dari situasi ini, terutama bagaimana mengatasi persoalan dan kita membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Silakan Pak. Ya, terima kasih saya ucapkan. Saya mungkin mewakili Obor Berkat Indonesia, fasilitator CBN untuk wilayah Sumatera Utara Aceh. Mengucapkan terima kasih untuk Kak Amanda dan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Harapan kami adalah di bulan Natal ini biarlah kiranya ada sedikit sukacita yang bisa kita bagikan buat saudara-saudara kita yang ada wilayah Sumatera Utara Aceh, bahkan wilayah untuk Sumatera Barat. Karena saya tahu sendiri ada banyak perayaan Natal yang sedang ditunda di wilayah-wilayah ini, bahkan cenderung dibatalkan karena tidak memungkinkan adanya perayaan Natal tersebut. Nah, bagi saudara-saudara kami yang di wilayah Sumatera Utara pasti tidak mudah untuk sedang menghadapi ini. Tapi buat saudara-saudara kami yang di wilayah-wilayah yang lainnya, sekiranya memungkinkan, buatlah dalam setiap kegiatan Natal, ingatlah kami yang ada di sini. Mungkin satu bagian yang bisa diberikan, mungkin per pribadi, seperti yang disampaikan Bu Amanda tadi, Rp150.000 mungkin terlalu besar, mungkin ada sebagian orang. Tapi ketika di perayaan Natal yang ada, itu bisa kita sisihkan untuk wilayah di sini, sehingga damai Natal tidak hanya ada di wilayah-wilayah yang tidak terdampak, tapi bagi kami juga yang terdampak bencana ini, kami juga mungkin bisa merasakan sedikit bagian dari damai Natal tersebut. Sehingga Desember benar-benar menjadi ujian bagi kita, bagaimana menunjukkan kasih Kristus untuk sesama kita. Tidak hanya satu sukacita dalam sebuah gereja lokal, tapi juga bisa jadi sukacita bagi gereja-gereja yang lain yang sedang bergumul, yang mungkin sudah ratusan gereja yang tidak tahu bagaimana kelanjutan ke depannya, apakah memungkinkan ada ibadah atau tidak ada ibadah dalam minggu-minggunya. Tapi kalau ada sedikit dari Bapak Ibu yang bisa ikut bagian dalam setiap gereja-gereja lokal, dalam setiap persembahan Natal yang bisa dialokasikan, kiranya Tuhan Allah memberkati. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Pak Jayanta Bangun, fasilitator CBN OBI di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati, Pak. Ya. Tuhan memberkati. Nah, Wah, saya setuju ya. Jadikan momen Natal ini momen berkat untuk mereka yang mungkin mereka juga nggak punya kesempatan untuk ibadah Natal ya. Setidaknya ada sesuatu di tangan mereka yang membuat mereka boleh memperoleh sukacita Natal. baik. Dan Bu Amanda, apa yang menjadi closing statement Ibu untuk yang sedang melihat ini untuk mendukung gerakan kemanusiaan ini? Sebetulnya sejak bencana ini terjadi beberapa hari, saya itu nggak bisa tidur. Saya merenungkan dan saya berpikir bagaimana caranya menolong segitu banyak orang di luar sana. Dan hari ini saya yakin bahwa dengan kita bersama-sama, kita bisa memberikan atau membantu, memberi dukungan untuk mereka. Kita tidak usah pergi terbang naik Hercules ke Sumut dari jam 5 pagi sudah standby, tapi terbang sesuai urutan ya, mungkin berapa jam kemudian baru bisa terbang gitu. Tapi kita dari tempat kita duduk sekarang, kita yang sedang ada di kantor, yang lagi ngetik di komputer, yang lagi browsing, para ibu-ibu yang habis nganter anak sekolah, jika setiap kita terlibat, saya percaya bukan hanya 15.000 paket, puluhan ribu paket lagi dapat diberikan dan distribusikan. Karena kita dengar di lapangan ada ratusan gereja, berarti ribuan keluarga, berarti puluhan ribu lebih lagi yang membutuhkan. Dan mari kita jadikan momen ini momen berbagi dan memberi jawaban untuk mereka. Terima kasih Ibu Amanda Rifai dari Sama-sama. Donor dan Relation CBN OBI. Dan semoga apa yang direncanakan, apa yang disusun betul-betul strategis dan betul-betul menjadi berdampak buat mereka yang ada di Sumatera terutama saat ini. Ya. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandeng tangan bersama kami mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara yang terdampak bencana bersama CBN melalui Obor Berkat Indonesia. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung
dengan e-wallet atau Anda bisa mengunjungi website yang ada di layar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan ini dan semoga Natal ini tetap membuat kita punya kasih terutama terhadap saudara-saudara teman-teman kita yang sedang terdampak oleh bencana. Saya Yose Marti, Cahaya Bagi Negeri, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.